Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Imbang masih rasa menang ya. Ya, jadi gak apa-apa. Euforianya sebenarnya karena kita bisa menemukan permainan yang bagus gitu ya. Cuman kan pertanyaannya, apakah karena melawan tim besar sehingga strateginya Amorim itu bisa terlaksana gitu ya, bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan. Tapi giliran melawan tim-tim bawah yang mungkin sifatnya lebih low block sama lebih bermain fisik gitu dan speed, strateginya nggak berjalan. Nah, ini jadi PR sih sebenarnya buat Amorim ya, agak lebih fleksibel gitu loh. Jadi kalau misalnya melawan tim-tim yang low block, jangan terlalu kaku ya, terlalu ikutin pakem, tapi lebih memberikan kebebasan gitu, ekspresif ya kepada pemain-pemainnya untuk bermain gitu. Karena kalau lu inget dulu zaman Ole, kenapa kita bisa menang terhadap klub-klub kecil gitu ya, karena ketika klub kecil itu low block, kita menggunakan cara freedom football gitu, yang nggak bisa ditebak oleh mereka. Kalau misalnya dengan pakem yang ya pasti kan pegang possession football, ya udah tinggal tumpuk aja 6 pemain di kotak penalti. Nah itu kan caranya kan untuk menghadapi tim-tim yang memakai sistem. Tapi kalau dengan zaman Ole, waktu itu kita dengan freedom football, mereka nggak bisa nebak arah permainannya gimana. Itu sih satu tips mungkin ya, yang semoga si Bang Ruben mau lebih fleksibel. Jadi kemarin abis pertandingan ada press conference ya, yang dimana gue sempat bilang bahwa dia sebenarnya kesal gitu, upset gitu ya. Kenapa kok kita nggak bermain seperti ini? Ya tadi permasalahan tadi di awal gue bilang, kalau melawan tim-tim kecil yang low block susah dipraktekkan strateginya dia gitu loh. Jadi ya dia sih berharap bahwa pemain bisa konsisten ya untuk melakukan atau tetap melakukan apa yang dia instruksikan. Ya untungnya sih kita ada midweeknya hari ini, nggak ada pertandingan ya di tengah minggu ya, maka nanti adalah babak pertama Piala FA melawan Arsenal di Highbury ya. Dia juga memuji Ugarte ya, gue yakin semua pemain juga semua fans juga sepakat melihat Ugarte. Kalau lo lihat yang gol hampirnya itu Maguire, itu tinggal Ugarte terakhir loh. Itu antara dia mestinya, kalau dia kasih ke Onana mungkin habis pertandingan, tapi dia punya insting, dia lagi dikerubutin ada 3 pemain Liverpool, dia justru malah umpan gitu, amat direct passing gitu. Nah itu yang dia bilang bahwa ya Ugarte ini emang karena udah kenal sih ya, udah mengenal lama sistemnya Amorim gitu. Nah berkaitan dengan yang satu nih yang kalau gue bilang mengenai Joshua Zirkzee, jadi si Amorim ini bilang bahwa nggak ada yang salah kok dengan Zirkzee memberikan passing ke Maguire. Banyak kan orang yang ngebandingin dengan waktu kemenangan kita waktu Diego Forlan ngegolin ya, makanya ada lagunya tuh, Diego, oh Diego, oh he comes from Uruguay, he make the score so sky. Itu gara-gara dia golin itu tuh 2 gol tuh. Nah itu percis memang posisinya. Nah cuman lo kalau harus lihat Diego Forlan itu kan atributnya emang tendangannya keras, sama dia speednya emang bagus. Zirkzee ini kan emang agak lambat. Jadi si Amorim juga bilang bahwa nggak ada yang salah, cuman memang passingnya katanya kurang cepat, katanya mungkin maksudnya lebih mendatar kali ya. Dan ya sometimes kadang-kadang ya terjadilah kalau tendangan ke atas lah, atau tendangan di blok gitu. Jadi dia bilang itu perfect decision kok buat Zirkzee. Dan Josh jadi membela ya, Josh itu membuat decision yang bagus gitu. Nah terus ditanya mengenai ya ibaratnya mungkin statusnya Zirkzee lah ya. Dia bilang bahwa
Zirkzee ini dalam setiap latihan selalu memberikan yang terbaik. Dia memberikan terbaik juga yang di lapangan. Tapi, nah ini juga menurut laporan Fabrizio Romano ya, ada kata tapinya sih. Dia bilang bahwa transfer window kan ini terbuka, gitu loh. Transfer window ini kan terbuka, jadi apapun bisa terjadi gitu. Bruno Fernandes sendiri sih pun dalam interviewnya juga dia ya membela gitu Joshua Zirkzee, yang dimana minggu lalu waktu melawan Newcastle kan pas dia keluar itu dibuin ya, si Bruno Fernandes bilang, gua nonton pertandingan itu ya di tribun penonton, di stand, dia bilang. Dan pada saat melawan Newcastle dia bilang ya itu sih nggak sesuai ya dengan apa yang Zirkzee berikan dalam setiap latihan, dalam setiap performance. Dia selalu memberikan yang terbaik gitu. Nah ini mungkin ya bisa jadi ini message juga buat dari Bruno Fernandes sebagai kapten, bahwa ya jangan juga sih lo jual Zirkzee, mungkin gitu ya, karena nih orang juga attitude-nya baik dan nggak neko-neko lah gitu. Ya si Amorim juga mungkin pasrah aja gitu. Cuman dalam arti gini, ini kan juga ada rumor bahwa Zirkzee sendiri mau ditukar oleh Dusan Vlahovic. Kalau gue mandang nih, tadi dari mandang sisi Manchester United dulu ya, gue juga gak paham ya. Maksud gue, kenapa sih banyak yang bilang Zirkzee itu bukan kelemer-kelemer gitu. Ada yang maaf ya, menteol-eolin gitu. Si Kribo doang nih. Karena gini loh, gue agak mempertanyakan pengetahuan sepak bola lo sih kalau lo bilang Zirkzee itu gak bagus gitu. Ya memang belum top kelas, dia masih umur 23 gitu. Badannya gede banget loh. Lebih tinggi dikit dari Maguire, badan lebih lebar gitu Maguire. Gue udah bilang, atribut pemain kan beda-beda. Kayak kemarin waktu pas dia saat terakhir itu, kenapa dia nggak nendang? Karena kalau lo pernah lihat tendangan Zirkzee emang nggak ada yang kenceng, nggak ada yang keras, nggak kayak Diego Forlan pada saat itu, atau mungkin kayak Rooney, ya. Dia lebih ke placing, ya. Itu yang harus lo lihat. Gue udah bilang berkali-kali, positioning dia selalu bagus, ya. Dia handling bola itu bagus, ngedribblenya mungkin nggak cepat, tapi lengket bolanya. Ya. Jadi gue mempertanyakan gitu kalau dibilang Zirkzee, ya pengetahuan sepak bola lo tuh di mana sih? Zirkzee nggak bagus, Zirkzee minus, nggak ada apa-apanya gitu. Apa lo pikir seorang striker itu harus atributnya seperti Erling Haaland gitu ya? Gue pengen nanya aja gitu loh. Ini pengetahuan sepak bolanya gimana nih? Mau lo bilang lo host ke pundit yang udah lama ke, pengetahuan sepak bola gimana? Emang seorang striker nomor 9 itu atributnya harus seperti Erling Haaland, kenceng larinya, tendangannya kenceng, keras, bisa adu body gitu, kayak Osimhen gitu, kayak Mbappe gitu. Mbappe kan mirip-mirip Ronaldo lah, yang tukang lari gitu. Ya enggak. Ya kalau lo bicara seperti itu, berarti lo bilang Berbatov itu bukan striker. Berbatov itu kelemar-kelemar. Bahkan gue udah pernah bilang kan, waktu pas dia dibeli itu sebenarnya dia nggak lolos tes dalam soal speed lari, tes medis. Atributnya kan beda-beda. Ya, jadi apakah harus seperti Van Nistelrooy? Kan enggak juga. Justru malah gue bilang Manchester United ini punya dua tipe yang berbeda, sehingga yang namanya strategi lu tuh bisa diolah. Sebenarnya Zirkzee itu kalau dengan dua penyerang yang punya speed tinggi, dia nyambung. Contoh kemarin waktu lawan lawan Everton, ketika ada Rashford, ketika ada Amad Diallo. Cuman Rashfordnya kan lagi bleek nih, ibaratnya. Dia bisa, karena dia posisinya dia bilang 9,5 kan, dia untuk membuka ruang. Nah, ini yang menurut gua dari sisi Manchester United, menurut gua sih ya lo keep aja gitu loh.
Men 36 juta cicil umur 23 tahun, lu dapat investasi dari mana? Ya memang katanya sih menurut Lori Whitwell waktu itu gue pernah bahas bahwa ini sebenarnya keinginan Dan Ashworth pada saat sejak dia dari Newcastle ya. Tapi kalau untuk ditukar dengan Dusan Vlahovic, gue sih nggak setuju. Satu, secara bisnis kita nggak dapat duit. Kedua, kalau lo mau bicara secara head to head lah ya, kita bicara head to head. Kita nggak usah ngomongin tahun lalu deh, zaman si Zirkzee masih di Bologna. Itu kan dengan sama si Thiago Motta, ya menurut gua secara pengaruh gitu ya, influence terhadap tim, Zirkzee jelas lebih unggul. Ya dia bisa membantu Bologna sampai ke zona Liga Champion. Ya. Nah, ini mungkin yang dibutuhkan oleh Thiago Motta. Tapi kalau lu bicara secara head to head statistik individu, ya nggak beda-beda jauh juga. Secara average score juga nggak beda-beda jauh, 6,7, 6,9. Itu pun di Liga Italia ya, si Dusan Vlahovic. Secara match play memang, ya karena Dusan Vlahovic starter melulu. Secara gol masih unggul Dusan Vlahovic. Tapi secara defending, intersepsi bagusan si Zirkzee. Tackles justru bagusan Zirkzee. Bahkan kalau lu bicara atribut yang gue bilang tadi, dribble successful, bagusan Zirkzee. Possession loss, malah banyakkan si Dusan Vlahovic. Nanti lo ngomel-ngomel lagi. Dibilang apa ini? Striker apa ini? Ya minute per game-nya aja memang. Big chance created justru gedean Zirkzee. Jadi, ya menurut gue, kalau bicara tuker ya gue nggak agree gitu loh, jangan sampai. Ya tergantung juga ya, ini kan sebenarnya Motta pasti yang pengen kan, karena dia pikir ya si Vlahovic nggak bisa menjalankan sistemnya dia di Juventus. Nah, jadi kalau pikir kalau untuk tuker gue bilang nggak ya. Kalaupun pengen jual ya nanti aja di akhir tahun ini, akhir musim ini. Toh kita juga lagi susah dapetin striker. At least gunakanlah. Toh kemarin justru dia bisa. Lo lihat kemarin. Dia bisa ambil posisi di situ loh. Dan dia secara attitude baik. Bisa aja ditendang sama dia. Cuma dia tahu kemampuan dia nggak bisa tendang kenceng. Kalau dia mau placing, mungkin sudutnya udah ketutup sama Alisson. Dan udah ada back juga kan. Jadi dia umpan. Itu berarti dia punya good decision. Ya, jadi sekali lagi, menurut gue sih Zirkzee tetap dipertahanin aja. Yang justru gue cari haruslah wingback atau striker satu lagi, udah itu aja. Striker yang mungkin modelnya kayak Rashford ya. Rashford mah udah gak usah diharapin lah. Itu sih satu yang menurut gue dari hasil wawancaranya si Amorim. Untuk berita lain ya si Marcus Rashford kayaknya mau di loan juga ya sama AC Milan yang kemarin baru juara Copa tuh. Nah, tuh kalau mau ambil back kiri tuh Theo Hernandez kan gue udah bilang. Kalau loan jujur gue nggak setuju ya, karena itu nggak dapet duit kita. Sama juga kayak kasus Zirkzee, tuker pun juga gue nggak mau ya. Mending kalau ada kita jual gitu. Tapi kalau tukernya dapatnya yang nggak bagus juga, yang biasa-biasa aja, ya sama aja. Kalau kayak pelatih, ganti yang pelatih yang biasa-biasa aja gitu kan. Ya. By the way ya, Patrick Kluivert itu, kok jadi ngomong ke Patrick Kluivert. Patrick Kluivert itu dulunya nggak striker jago-jago banget, gue kasih tahu aja. Dia cuma bagus tuh di Ajax sama Barca, itu karena dia ketolong sama Louis van Gaal. Kalau nggak dibawa Louis van Gaal, dia mah di Milan aja bapuk. Di Newcastle apalagi. Gue udah berkali-kali bilang, yang sejaman dia itu, yang jago, itu lebih jago Ruud van Nistelrooy sama Roy Mackay. Kalau boleh bisa googling ya. Makanya kan Ruud van Nistelrooy berantem sama Kluivert, karena Kluivert di anak emasin. Ya biasa lah, bekas ex Ajax kan selalu di anak emas kan gitu. Masuk timnas melulu, pasang starter melulu, Nistelrooy kagak. Oke, jadi kalau untuk opsi tuker, gue yakin kayaknya bukan satu hal yang opsi yang bagus ya. Rashford juga walaupun dibilang diincer Milan, terus
gajinya pun katanya bagi, aduh nggak deh, udah tahu dia gajinya gede, justru karena dibuang kan pengen gajinya yang besar itu dihilangkan kan. Itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.